Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana hatta nastati'a nazdamiya fi hadzal mahad al-karim Rashid Indonesia al-Mubarak. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah gurunda kita yang kita tunggu sudah hadir. Beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Adi LCMA. Makasih banyak Ustadz Adi, Masya Allah, subhanallah, kita terharu banget ya Bapak Ibu, adik-adik semuanya, para santri, santriwan, dan seluruh para jamaah pada kesempatan subuh ini. Kita yakin dan paham waktu beliau sangat padat dan penuh sekali, tapi alhamdulillah ada kebahagiaan bagi kita semua. Beliau bisa meluangkan waktu untuk melihat dan menengok pondok kita. Memang awalnya kemarin ketika peresmian kita berkeinginan beliau datang, cuman karena suatu hal yang mungkin kesibukan beliau, dan alhamdulillah Masya Allah dengan tanpa persiapan ini subhanallah beliau mau datang berseteru dengan kita. Alhamdulillah ini Ustadz, marhaban, selamat datang, ini lokasi pesantren. Alhamdulillah, jadi ini kurang lebih sekitar 1 hektar Ustadz, alhamdulillah, dan ada beberapa bangunan-bangunan ya belum sempurna tapi alhamdulillah sudah bisa ditinggali. Ada ruangan kelas, asrama, kemudian rumah-rumah para Ustadz, dan di belakang tuh masih ada tanah yang memang akan kita coba fungsikan nanti ke depan insya Allah untuk sarana olahraga yang belum ada. Maka oleh karena itu pagi ini kita mintalah dari beliau sepatah dua patah kata ya kan Pak, masukan bagi kita semua, para pengurus pondok, masyarakat terutama yang lingkungan sini, dan segenap para santriwan santriwati yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, insya Allah Ustadz, nama pondok kita ini ada labelnya Pesantren Quran dan Dakwah Al-Karim Rashid Indonesia. Jadi kita ingin bagaimana Quran sebagai sumber dan hujah, kemudian dakwah sebagai metode menyampaikan. Jadi kita ingin nanti siapapun yang keluar dari pesantren ini, mereka menjadi ahli Quran dan ahli dakwah. Karena kita melihat akhir-akhir ini ada orang yang ahli Quran tapi kurang dakwahnya, ada yang pintar dakwah tapi kurang Qurannya. Nah, kita ingin menggabungkan dua itu. Ya, sosok profilnya ya kita lihat beliau gurunda kita Ustadz Adi, Masya Allah, ini sahabat saya, terima kasih sekali lagi. Kita dengarkan dari beliau, saya tidak banyak prakata, tapi yang pasti Masya Allah bagi dan senang beliau di subuh ini bisa menyempatkan hadir dan silaturahmi dengan kita. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aqsama bis-subhi idza tanaffas. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi bi salawatihi tatajannab 'anil waswas. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin alladzi fihi akhirun nafas. Wa ba'd. Dan saya banggakan, kita muliakan Ustaz Asep Khalis Berjamid. Ustaz Asep Khalis ini teman, bukan sekedar teman di pesantren, tapi teman satu kamar di pesantren, teman satu kawan yang bangunnya juga sama-sama di pesantren. Jadi kalau saya bangun jam 2, bangun jam 2 juga. Kalau ke kamar mandi, sama juga kamar mandi.
dari 13 tahun kurang lebih usia kita sama-sama sampai 6 tahun. Kemudian beliau langsung ke Lampung, sempat mampir sebentar di Jakarta. Saya dari Jakarta ke Tripoli, bertemu kembalinya di Lampung, kurang lebih barangkali sudah 11-12 tahun setelah kita sama-sama meninggalkan pesantren, jumpa sebentar, baru kemudian bertemu lagi. Alhamdulillah, pertemuan saat ini saya sangat berbahagia. Dulu beliau di pesantren, sekarang sudah mengasuh pesantren sendiri. Mudah-mudahan pengalaman yang sudah didapati dulu bisa disempurnakan di sini, dan insya Allah menjadi pesantren yang diberkahi sesuai dengan namanya. Semoga memberkahi keluarga beliau juga. Yang saya muliakan, saya hormati, baik itu pendiri wakaf Ibu Ana, ya, baik Bunda Ana dan keluarga, semoga Allah berikan kenyamanan, rahmat dan kemuliaan dari amal saleh yang telah diberikan. Betapa beruntung dari sekian hamba Allah ibu yang terpilih untuk bisa menghadirkan wakaf itu, karena tidak mudah mewakafkan sesuatu karena Allah itu, dannya begitu tinggi dan banyak. Ada kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, hisab yang ringan saat kembali di hari kiamat, dan surga yang begitu bukan biasa tapi tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau sudah berwakaf harus menjaga keikhlasan di dalamnya dan istiqamah bersamanya dalam kebaikan. Hadirin jamaah, baik pengurus ataupun masyarakat yang hadir pada saat ini, semoga dengan adanya pesantren ini, insya Allah baik pengurus ataupun masyarakatnya juga bisa sama-sama beramal saleh di sini. Jadi jangan sampai pesantren berdiri sendiri tanpa mengenalkan, bertaaruf, ya, dan melibatkan masyarakat sekitaran. Dan masyarakat juga kalau sudah ada pesantren di tempat ia bermukim mesti bangga, mesti bahagia, mesti menjaga. Karena kalau sudah ada pesantren, apalagi di dalamnya ada ahli Quran, itu keberkahannya Allah turunkan bukan hanya untuk pesantrennya, tapi juga wilayah sekitarnya. Itu sudah rumus, itu sudah rumus. Kiai itu kalau wafat saja, orang ziarah saja yang sebagian masyarakatnya dapat kebagiannya, itu wafatnya, apalagi saat hidupnya. Karena itu penting pesantren juga manggal, ya, bersama dengan masyarakat. Masyarakat juga harus bangga dan menjaga dengan keberadaan pesantren itu, sehingga kompak sama-sama berdakwah, bersyiar dan beribadah dengan apa yang Allah telah titipkan. Adik-adikku dari santri yang tadi saya dapat informasi baru akhwat yang masuk, ya, ada kurang lebih 300 orang. Mudah-mudahan ya adik-adik bisa menjadi insya Allah pejuang-pejuang dakwah di masa depan, akan yang baik, sahabiyat fil asri al-hadir. Jadi orang-orang hebat, perempuan-perempuan hebat di generasi kini. Baik, ini namanya Al-Karim Rashid, ya. Selain ada nama ayah di situ, ada nama juga yang penting untuk dibawa ke dalam hati. Karena gini, nama yang dilekatkan pada pesantren itu bukan hanya menjadi nama, tapi menjadi roh dari pesantren itu dan ciri khas yang dibawa. Karim itu nama yang Allah lekatkan pada manusia berupa sifat saat ia mulai dicipta dan beraktivitas di bumi, dan itu dilekatkannya oleh Allah kepada semua anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau Nabi Adamnya dipilih dengan istofa, Quran surah ketiga di ayat 33, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Tapi kalau anak cucunya itu ketika terpilih beraktivitas, itu kalimatnya mengambil kata kerja dari kata karim, dari karrama yukarrim. Quran surah ke-17 di ayat ke-70, walaqad karramna
Bani Adam. Nah, adik-adik nanti yang menghafal Quran dan bapak-bapak ibu sekalian, kalau kita dalam sepekan itu, seminggu, sepekan, beraktivitasnya berapa hari? Seminggu ada berapa hari? 7 kan? Baik. Tawaf itu berapa kali? 7. Sa'i itu berapa kali? 7. Jadi tawaf itu gambaran, sifat bimbingan untuk kita beraktivitas. Jangan cuma putar-putar aja. Jangan cuma, maaf ya, bangun tidur, tidur lagi, dari bangun sampai tidur tuh nggak jelas. Berangkat gelap, pulang gelap, nggak punya rutinitas, nggak punya rencana, itu. Dan yang kedua gini, ada yang punya rencana tapi cuma dunia, nggak ada nilai akhiratnya. Jadi maaf nih, keluarnya sibuk cari dunia, sampai dapat kaya, nggak apa-apa kaya, tapi kekayaannya cuma untuk dunia. Begitu meninggal nggak punya bekal. Nah, tawaf itu diajarkan kita saat tawaf supaya dalam berputar bukan cuma fisiknya berputar, tapi di situ ada zikirnya. Jadi ada fikir, ada zikir di situ. Ya, makanya diiringi dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Nah, 3 kata itu sebetulnya bimbingan beraktivitas dalam kehidupan. Jangan sampai kita menjauh dari Allah. Syukuri nikmat yang didapatkan, agungkan Allah ketika mendapati nikmat itu. Nah, itu kan 7 kali ya, 7 hari. Nah, kita disebutkan di Quran dengan Bani Adam itu 7 kali. Jadi manusia itu disebut dengan 5 nama. Perhatikan keselarasan pilihan kata Quran dengan tugas kita sebagai manusia. Disebut dengan bashar 35 kali. Qul innama ana basyarum mithlukum. Disebut dengan ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, ya. Kemudian disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kemudian disebut dengan insan, Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Ada An-Nas, itu surah paling favorit Bapak ya. An-Nas, qul a'udzu birabbil, disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Nah, ada satu yang menarik, Bani Adam. Bani Adam itu disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Baik, tadi saya tanya, kita kalau beraktivitas seminggu berapa kali? 7 kali kan? Nama kita disebutkan 7 kali. 7 hari beraktivitas. Dalam beraktivitas itu jangan sekedar aktivitas biasa, tapi anak cucu Adam itu disifati punya perbedaan oleh Allah. Jadi beda anak Adam itu kalau beraktivitas, beda dengan hewan, beda dengan tumbuhan, beda dengan jin, beda dengan yang lain. Begitu dia mau memulai aktivitas, sifat pertama yang disematkan oleh Quran itu sifat karim. Walaqad karramna bani Adam. Jadi standarnya cucu Adam itu kata Allah kalau beraktivitas di dunia itu harus membawa sifat karim. Apa karim itu? Karim itu dari kata karuma yakram. Karuma itu sesuatu yang bila dikerjakan tampak kemuliaannya. Simpelnya begini, selalu menjaga kebaikan saat beraktivitas. Jadi pikir karim itu baik. Kalau misalnya hanya melihat yang baik-baik, itu karim namanya. Kalau mendengar yang baik-baik. Jadi kalau di sini disebut ma'hadnya ma'had misalnya Karim, Al-Karim, memberi kesan bahwa semua yang berada di sini akan dididik menjadi pribadi yang baik sebelum dia beraktivitas keluar dari sini. Jadi jangan sampai nanti ada santri Al-Karim, pengurus di Al-Karim, ustadz di Al-Karim, ketika berkata yang kurang baik misalnya, nah itu bukan karim namanya. Kalau mendengar yang tidak baik, bukan karim namanya. Dan justru orang banyak masuk Islam di era Nabi bukan karena kata-katanya, tapi ternyata karena sifat karimnya. Ada orang mencela, dibalas dengan senyuman. Ada orang butuh sesuatu, diberikan apa yang mampu, diberikan dengan cara yang baik. Nah, sekarang itu yang kita butuhkan. Orang pintar banyak, orang baik kurang sekarang. Coba silakan, yang pintar banyak, yang baik yang kurang. Maka dari sini, hal pertama ketika disebutkan ini pesantren Al-Karim, artinya apa? Yang pertama yang kita mesti siapkan, tekad ketika masuk ke sini, kita bertekad akan menjadi orang baik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
di pintu gerbang itu pintu gerbang kebaikan. Sudah ada komitmen. Kalau bisa tuh Ustaz Asep begitu masuk sudah ada Quran dituliskan tuh walaqad karramna bani Adam. Ya. Yang kedua Pak, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Lalu setelah menjadi baik ini kata Allah, silahkan menyebar merantau kemanapun. Kalau perlu jangan di daratan saja, silahkan ada yang menyebar beraktivitas di lautan, daratan, lautan, di udara. Maksudnya apa? Alumni Al-Karim ini silahkan menyebar, punya cita-cita yang luas. Tadi kan jadi dai ya, kemudian jadi ahli Quran. Jadi dai ahli Quran di era Nabi itu gak semuanya jadi ustaz. Ali bin Abi Thalib jadi pengajar, Amr bin As jadi diplomat sampai jadi gubernur, ya kan? Umar bin Khattab jadi presiden, kemudian Khalid bin Walid jadi panglima, ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ya silahkan. Jadi bikin kurikulum di sini, didik dengan Qurannya, didik dengan hadisnya, didik dengan fiqhnya, tapi tanamkan cita-cita pada diri kita mesti jadi sesuatu ke depan ini. Silahkan beraktivitas. Ada yang mau jadi tentara di laut, boleh nanti silahkan. Ya, ada yang mau jadi peneliti ya di bidang misalnya ekologi kelautan, boleh. Ada yang mau jadi astronot, boleh. Ya, tapi saat yang bersamaan astronot yang ahli Quran, dokter yang ahli Quran. Maka alumni di Al-Karim ini diharapkan ke depan dia bisa menyebar, memberikan sebuah di masyarakat, saat yang bersamaan dia menjadi pribadi yang baik. Nah, kalau ingin menciptakan seperti itu, apa yang pertama harus diberikan? Wa razaqnahum minat thayyibat. Jangan sampai di pesantren ini ada yang diberikan pada anak-anak kecuali semuanya itu baik. Karena thayyib itu terkait dengan konsumsi fisik, saudara. Makanan, pakaian, ya. Kalau ditanya sama orang Arab, kaifa haluk, apa kabar? Kita menjawab, alhamdulillah ana thayyib. Thayyib itu berarti badannya sehat, fisiknya bagus. Ya, tapi kan ada yang badannya sehat, fisiknya bagus, namanya thayyib, dia nggak pulang-pulang 2 tahun 2 bulan ya, 2 kali puasa 2 kali lebaran nggak pulang-pulang tuh. Nah, maka nanti ada kebaikan kedua namanya khair. Jadi kalau thayyib itu fisiknya, khair sifatnya, jujur itu khair, ya sabar itu khair, alhamdulillah ana bi khair, maksudnya nggak ada banyak pikiran. Kalau sifat jadi sikap, jujur itu sifat, disogok tidak terima, nolak itu sikap namanya. Bapak sedang jadi pengusaha, ya, atau bapak pejabat, tiba-tiba datang pengusaha, Pak, ini ada proyek ini nih, fee-nya bagus Pak, 5 miliar. Lalu bapak katakan, maaf ya, ini jari saya nih, jari yang dipakai tahiyat, gak akan pernah saya pakai maksiat. Bisa. Nah itu Pak, ketika dipraktekkan namanya ma'ruf. Jadi ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf. Ya, terus dia balik lagi, tapi fee-nya naik Pak, sudah kami diskusikan jadi 10 miliar misal. Tunggu sebentar ya, saya istikharah dulu. Nah, maksiat gak ada istikharah ya. Jadi ada thayyib, ada khair, ada apa? Ma'ruf. Nih, kalau ma'ruf itu kebaikan yang dipraktekkan. Jujur, sabar, dipraktekkan itu ma'ruf. Tapi kalau cuma sampai ma'ruf, jangankan yang muslim, non muslim pun ada yang ma'ruf. Pernah dengar non muslim suka bantu? Ada ya? Ada non muslim kasih sembako? Ada non muslim bangun jalan? Ada. Nah, perbuatan ma'ruf itu bisa dikerjakan termasuk oleh yang non muslim. Bedanya apa dengan orang Islam? Dia meniatkan kebaikannya dilakukan karena Allah. Ketika perbuatan baik dikerjakan karena Allah, berubah namanya dari ma'ruf jadi yang keempat, ihsan namanya. Hadis Muslim hadis yang ke-8. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu ya. Engkau menjadikan kebaikanmu sebagai ibadah karena Allah. Nah, Ibu kalau cuma bangun bangunan di luar juga banyak. Tapi bagaimana kita membangun itu diniatkan karena Allah, itulah enak. Nah, kalau kita selama ini merasa kebaikannya kurang karena Allah, ingin dirubah, dikeluarkan yang jeleknya, ditampakkan yang baiknya, maka berubah jadi yang kelima, namanya birrun. Kalau melekat pada diri kita disebut dengan mabrurun.
Karena itu ada haji mabrur, haji yang melatih diri kita menjadi pribadi yang baik. Yang kurang baiknya tinggal, yang baiknya dibawa sampai pulang. Itulah 5 yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau ini santri-santri yang belajar ingin menjadi santri yang hebat, yang baik, apalagi jadi ahli Quran, syarat pertama harus dipastikan apa yang dimakan, apa yang dipakai, kata Quran itu mesti bersumber dari yang baik. Jadi saya mohon maaf termasuk orang tua, kalau menitipkan di sini diberikan bekal-bekal, jangan pernah bawa dari yang haram. Itu tidak akan mempercepat anak-anak itu mendapatkan pelajaran yang baik. Adik-adik pastikan jangan sampai makan yang haram, jangan sampai menggunakan perangkat hidup yang haram, karena itu menjadi bagian yang akan memperlambat adik-adik untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Waqi kepada Imam Syafi'i ketika mengadu Imam Syafi'i tentang buruknya hafalan, syaqautu waqi'an an su'i hifdhi fa nasahani an atrukal ma'asi fa qala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzadu lil 'asi. Paham? Tidak. Imam Syafi'i itu merasa ini hafalannya kurang bagus hari ini. Kurang bagus Imam Syafi'i barangkali mungkin beda titik koma lah, gitu kan? Jadi kalau Imam Syafi'i kan hafal di dalam kepala, kalau kita kan hafal di luar kepala, ya masih di luar belum hafal gitu ya. Nah Imam Syafi'i itu satu kali gini, saya hafal nih kok yang ini titik ini koma, kurang lebih begitu loh. Ngadu ke Imam Waqi gurunya, guru saya ini kok hari ini hafalannya nggak enak ngapalinnya. Kata Imam Waqi, Syafi'i, ilmu itu nurullah, cahaya yang Allah titipkan. Sedangkan cahaya Allah itu tidak akan pernah masuk bila dalam diri kita masih ada maksiat. Ya maksiatnya Imam Syafi'i di mana gitu. Ya, tapi gambarannya itu maksiat itu mencegah kebaikan datang. Sambil contoh begini Pak, Bu. Ini kita sharing saja ya. Saya punya ibu luar biasa. Sampai hari ini masih hidup, alhamdulillah. Itu beliau kalau masak sesuatu untuk kami anak-anaknya, misalnya mau masak ayam, kalau punya uang beli ayam, itu nggak pernah beli ayam mati, selalu hidup. Ya, nggak pernah beli yang tersembelih, selalu hidup. Nanti yang hidup ini beliau akan bawa ke tukang sembelih, dan itu harus disembelih di hadapan beliau. Beliau yang bacakan doanya ditalqinkan, dipastikan di hadapan matanya bahwa ayam ini disembelih dengan kalimat Bismillah ya Allahu Akbar. Setelah itu baru dibawa pulang. Setelah itu baru dibawa pulang, dijaga. Dan hasilnya bagi kami yang makan itu bukan cuma enak makanannya, tapi kami merasakan hal-hal yang berbeda. Saling mencintai dengan saudara-saudara, kemudian semangat dalam belajar, ingin memuliakan orang tua, ya, ingin berbuat baik pada siapapun yang bisa dilakukan. Itu dari makanan. Saya waktu ikut daurah dari Madinah 2002 di Jogja, itu ada kawan kami cerita, teman dia itu hafal ribuan hadis. Tiba-tiba main ke kota, kena godaan masuk bioskop. Begitu masuk, ya cuma nonton, keluar dari situ hilang hafalan hadisnya semua. Kenal Imam Ibnu Malik tidak? Ibnu Malik itu ahli bahasa yang ngarang Alfiyah. Nanti adik-adik kalau sudah sampai levelnya belajar Alfiyah, itu nanti pelajaran tertinggi tingkat ilmu nahwu dan sharaf. Nanti nahwu itu ada jurumiyah, ya jurumiyah kalangan Imam Aswan Haji, kaidah gramatikal bahasa Arab, al-kalamu wal lafzul murakkab wal mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatul ismun wa fi'lun wa harfun dan seterusnya. Itu saya belajar tahun 97 itu dengan Ustaz Asif. Gurunya Pak Atas Kurnia, itu hari Rabu diajarkannya sore jam 4. Itu setelah itu nanti ada imriti pertengahan. Nah tingkat tertingginya Alfiyah. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun il kalim wa akhiruhu kalimatun wal qawlu amma kalimatun biha kalamun qad yu'am dan seterusnya. Itu asalnya ditulisnya 1000 bait. 1000 bait. Dan ulama dulu itu sebelum nulis hafal dulu Pak. Orang sekarang nulis dulu baru dihafalin. Orang dulu hafal dulu baru ditulis. Itu hebatnya orang dulu. Jadi ulama kita tuh imam-imam besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya termasuk ahli-ahli ulama lain, itu hafal dulu, menuliskan lewat hafalannya. Jadi begitu beliau mengatakan ini,
qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmad Rabbillah khaira Maliki. Ya. Kemudian yang paling menarik begini, musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustaqbilin syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul batta biwa'din munjazi. Nah, ini kalimatnya, wa taqtadhi ridan bi ghairi sukhtin fa'iqatan alfiyatan li mu'ti. Jadi Ibnu Malik itu lahir di tahun 600 Hijrah, namanya Muhammad, bapaknya Abdullah, kakeknya Malik. Muhammad bin Abdullah bin Malik, ya, dari Andalus, lahir tahun 600 Hijrah. Ini orang hebat, tahu kaidah bahasa, itu mengarang 1000 bait. Yang hafal 1000 bait itu akan jadi pakar di bidang bahasa. Sudah hafal, dia punya guru. Gurunya namanya Ibnu Mu'ti, lahir 564 Hijrah. Ya, nama aslinya Yahya bin Mu'ti. Nah, Pak Yahya ini, Kiai Yahya, itu sudah mengarang duluan Alfiyah, namanya Ad-Durrul Alfiyah, dikarang 1000 bait. Itu gurunya. Begitu murid yang ngarang Alfiyah lagi, ternyata lebih rapi, lebih sistematis, lebih enak dipelajari. Lalu menuliskanlah di baitnya, fa'iqatan Alfiyah tabni Mu'ti, Alfiyah saya lebih unggul dibanding Alfiyah guru saya, yaitu Ibnu Mu'ti. Itu Pak, Ibu, adik-adik, begitu kalimat itu muncul, lupa 1000 bait semuanya. Lupa. Nah, sifat karim itu nanti kalau kita benar mengajarnya, menanamkan kepada murid, jangan sampai adik-adik santri itu walaupun sudah hebat, jangan selalu merasa lebih unggul dibanding guru. Selalu harus hormat. Saya sampai sekarang, walaupun ada yang pernah mengajarkan ikra pertama kali, itu saya selalu cium tangannya. Laulahu, kalau bukan karena beliau mengajarkan huruf pertama saya menulis, tidak akan pernah saya mendapatkan paragraf dan kitab yang bisa kita baca. Itu hilang. Nah, ketika hilang itu, mimpi ketemu gurunya. Begitu mimpi, dialog ketemu gurunya, sadar ada yang salah, maka diteruskan baitnya, ya. Wa huwa bisabbin haizun tafdhilan. Ya, kemudian wallahu yaqdi bihibatin wafirah li wa lahu fi darajatin akhirah. Walaupun alfiyah saya bagus, tapi tetap guru saya yang paling utama yang mengajarkan saya. Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal dan lebih baik bagi guru kami, baik di dunia ataupun di akhirat. Begitu muncul 2 bait ini, kembali lagi 1000. Ini kisah nyata. Jadi yang asalnya 1000 bait jadilah 1002 bait. Asalnya 1000, jadi 1002 bait. Nah, 2 bait itulah isinya adalah sifat karim. Jadi semulia-mulianya seorang guru mesti optimal mengajar kepada murid. Hebatnya seorang guru itu kalau sudah bisa mendapatkan murid lebih baik dari gurunya. Dan silahkan cek, orang-orang dulu itu walaupun ulama hebat, itu muridnya pasti lebih hebat dari gurunya. Dan sehebat-hebatnya murid itu selalu menyanjung gurunya. Imam Syafi'i ngaji ke Imam Malik, itu Imam Syafi'i nanti lebih unggul dibanding Imam Malik. Tapi ketika disebut Imam Malik selalu mengatakan itulah bintangnya Madinah, imamnya Darul Hijrah, ya, pijakannya dunia. Itu selalu begitu. Dan itu sesuatu yang sangat menarik. Nah, itulah karim. Jadi kalau nanti adik-adik belajar, saya itu waktu dengan Ustaz Asep belajar, pernah satu kali saya menyimpulkan yang salah. Kenapa guru, saya nggak sebut nama ya, kenapa guru ini begini, itu langsung hilang. Begitu kita istighfar balik lagi, itu alhamdulillah, itu muncul lagi. Dan ketika kita selalu sertakan guru dalam doa, itu sampai sekarang, walaupun dulu saya belum paham bahasa Arab itu dengan baik, baru masuk pesantren. Tapi alhamdulillah sekarang, jadi tahun 97, sekarang 2023, berapa tahun tuh? 26 tahun ya. 26 tahun itu Pak, kitabnya saya masih ingat, belajarnya di mana, kapan, hari apa, kitabnya apa, berapa jumlah halamannya, sampai permulaannya, padahal belum hafal. Dulu saya belajar tajwid misalnya, kitabnya Hidayatul Mustafid Bit Tajwid, sama persis di hari Rabu gantian, karena dulu yang ngajar Ustaz Atas Kurnia. Saya menghafal itu yang pertama di teras rumah Pak Kiai Miskun, itu sampai sekarang mau lupa susah, sampai isi kitabnya masih hafal. At-tajwid lughatan al-iksyan bil jayyid wa istilahan ilmun yarafu bi aqam mustaqim bi sifat wal muludi wa ghairi dzalika ka tarfiq wa tafhim wa nahwihima.
ماضية علم التجويد الغاية بلوغ النهاية في إتقان لفظ القرآن علامة القيم الحضر النبوية الصحية وقيل غاية وصول اللسان إلى خطأ في كتاب الله تعالى. Masih ada. Ya, apapun itu, termasuk guru-guru kami yang mengajarkan bekal-bekal untuk teori. Bisa. Saya termasuk yang nggak senang musik, ya, dan nggak cocok musik dengan Quran itu nggak sama gelombangnya. Kalau sudah Quran, ya sebaliknya jauhi musik kalau sedang di Quran, karena nggak sama gelombangnya. Nah, walaupun hukumnya kita harus objektif, ada yang haram, ada yang halal, ada yang halal dengan catatan banyak sekali hadisnya. Tapi untuk merumuskan itu mesti riset. Saya itu sampai belajar. Itu guru kami yang pertama mengajar tentang teori musik. Saya sampai hafal masih sampai sekarang. Jadi F, G, B, C, G, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, S, P, G, A, S, P, G, A, S, P, G, A, S, P, G. Siapa? Jadi dari situ kita bisa mendalami, oh ini kesini hukumnya, ini kesini hukumnya. Nanti masuk ke teori namanya bahar di ilmu arud untuk belajar syair, untuk membedakan mana Quran, mana syair. Apakah Quran boleh nggak dipakai langgam syair? Apakah boleh baca Quran pakai langgam Jawa atau langgam Lampung misalnya? Itu mesti ada riset. Dulu sudah ada, musik syair itu sudah ada. Misalnya ada bahar tawilun lahudun al-bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun. Ifanan min dzikra habibin wa manzili bi saqili wa baina dakhuli fahawbali mustaqilun sautu safilil bulbuli hayya qalbi tamili al ma'u wa zahru ma'a ma zahru lahdil muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tajmuni ghazailul muqayyali fatabduhu min wajhatin wa fili hadar rajuli faqala la faqad ghada muharwili wal walad wali ali faqultu la wal wili fabayinu lulu ali qalat lahu hina kadha in radul muqali kahatat fakailali tatabita coba ulangi itu. Yang gampang tuh ini, yang gampang mufa'alatun fa'ilatun qala'al badru alaina min thaniyatil wada. Nah, itu ada iramatnya, namanya irama madi. Tapi kan Anda belum pernah dengar ada sahabat Abu Bakar misalnya baca surat Ad-Duha pakai irama madi. Wantuha walaili idza saja. Ada bubar jemaah. Beda kan ya? Nah, jadi di situ disimpulkan Quran itu punya irama sendiri namanya tajwid. Kalau benar ngajinya maka akan keluar suara ciri sesuai dengan orangnya. Itu dasarnya Quran. Jadi gelombang suara kita akan keluar sesuai dengan karakter orangnya. Itu cuma Quran. Makanya nggak usah dipaksa-paksa baca Quran pakai langgam Jawa, langgam Sunda, langgam Lampung, itu nggak akan enak kedengarannya Pak. Benar nggak akan enak. Ustadz Acep ngimamin karena dari Garut pakai irama misalnya Fatihah Manuk Dadali. Iya karena budu, wah iya karena stalin kebubar. Bin Ahib Sandan. Nah, yang mau saya katakan sifat-sifat tadi Dede itu hanya bisa dapat satu. Kalau belajar nanti jaga sifat sekali. Muliakan guru, muliakan orang tua. Selalu kalau mau belajar doa untuk guru supaya disehatkan, supaya baik. Itu tipsnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kalau mau ngajar doanya sama Allah begini, ya Allah jangan tampakkan keburukan guru kepada saya sehingga saya cuma dapat yang baik-baiknya saja dan tidak menyebarkan aib dari guru. Itu salah satu amalan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia dari Banten, dari Tanah. Punya 3 murid. 3 murid ini salah yang paling utama, banyak muridnya. 3 murid utamanya dari Nusantara Indonesia nanti terkenal semua. 1 Muhammad Darwish yang kelak dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah itu tanggal 18 November 1912. 2 Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Hadratul Ulama 31 Januari 1926. Yang 3 Buya Asnawi dari Caringin. Itu ya. Buya Asnawi dari Caringin. 3 ulama besar itu pulang-pulang itu sahabatan itu. Bersahabat dari sejak di sana pulang dan mendirikan tuh kompak dua-duanya. Dan itu kalau jalur nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kayak satu Syekh kayak Muhammad Hashim bin Asy'ari itu ketemu di satu nasab nanti. Ya, kalau Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari satu Syekh itu nasabnya ke Wali Songo nyambung ke Rasulullahnya. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu jalur Habaib Sayyid. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman bin Kiai Ilyas
bin Demang Jurang Juruk Sapisan bin Demang Jurang Juruk Kapindo bin Gerbek ke atasnya nanti nyambung ya ke Ali Zainal Abidin anaknya adik anaknya Al Husain adiknya Al Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib suami Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Kemudian Karim Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Benawa atau Sultan Hadiwijaya, dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman atau Walid Raden Maulana Ishaq, atau dikenal dengan Walid Raden Ainul Yaqin Maulana Ishaq. Nyambung ke atas sampai nanti ke Asmad Khan sampai ke Ali Zainal Abidin. Ya. Ya Al Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib suami Fatimah Az-Zahra ya radhiyallahu taala anhum jami'an bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Syekh bin Abdul Manaf bin Qusay bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adli bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abil bin Kinan bin Al-Farshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Itu baik tokoh kita yang di Nahdlatul Ulama, yang di Muhammadiyah bersaudara, nasab keduanya tersambung sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Dan yang paling hebat, keduanya itu ngaji dengan sifat karim dan thayyiban. Kak, itu dipraktekkan. Bapak masyarakat kesini ngaji juga, kemudian membawa sifat nah, yang masyarakat kesini ngaji. Di sini Ustaz Asep siapkan materi juga. Santrinya baik, masyarakatnya baik, silaturahimnya baik, kata-katanya baik, kompaknya baik. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan. Harta yang didapatkan baik. Kata Allah, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kalau orang hidup selama hidupnya membawa sifat karim dan menjaga yang baik-baik, maka saya akan muliakan kehidupannya dari semua hamba yang pernah saya ciptakan. Orang baik itu pasti akan dimuliakan. Cukup jadi orang baik sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, pasti Allah akan viralkan ke semua langit dan bumi kebaikan. Nah, tidak mungkin kita menjadi baik tanpa punya sifat rasyid. Tidak mungkin jadi baik tanpa punya sifat rasyid. Rasyid itu sesuatu yang teratur. Rasyid itu kematangan yang terukur. Jadi mengerjakan sesuatu dengan pertimbangan matang, sudah terukur, terencana, itu rasyid namanya. Seorang yang masuk balik, yang sudah mulai mengerti dan mengukur. Anak-anak dikasih 10.000, terima aja. 1.000, terima aja. 100.000, terima aja. Belum balik. Begitu dikasih kemudian 10.000, dia berkata, nggak mau, pengen yang merahnya merah jambu, yang 100.000. Dan dia sudah punya rencana, oh 100.000 akan dipakai ini, maka disebut dengan rushdun namanya. Fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Jika ada anak yang sudah balik, anak yatim balik, maka tes, percayakan, coba kasih uang untuk dia kelola. Kalau melekat itu pada dirinya disebut dengan rasyid. Rasyid itu yang sudah bisa ngatur, punya rencana dan matang sifatnya. Maka didiklah santri-santri ini bukan cuma hafal Quran, bukan cuma jadi dai, tapi menjadi pribadi tangguh yang punya rencana-rencana hebat di masa depan. Ya, adik-adik mesti punya cita-cita, nanti selesai dari sini mau kemana, mau jadi apa, rencanakan sejak sekarang, siapkan. Saya sejak masuk pesantren, wah itu sudah punya rencana, udah pokoknya pengen jadi ahli Quran. Itu waktu kecil masih pengen jadi Habibie, pokoknya Habibie. Sampai buku-buku Pak Habibie itu saya di rumah tuh, ya kumpulkan, baca semua Habibie. Nah, naik lagi ke atas SD, agak tinggi lagi presiden. Nah, jadi pas Pak Habibie itu menjadi presiden, pokoknya saya jadi presiden. Tapi begitu melihat kiai kita dengan Qurannya, dia miskun asyatib itu, ahli Quran, Qurannya, sikapnya, kemudian wibawanya, oh saya putuskan gak ada yang tertinggi kecuali dia ahli Quran. Sejak saat itu pokoknya ahli Quran, terserah Allah mengantarkan kemana, jadi ahli Quran. Maka saya cintai Qurannya, saya sayangi Qurannya, terutama setelah ayah meninggal. Ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan.
Jadi Pak Ibu, adik-adikku, kami ini tadinya saya mau masuk SMP umum dan SMP favorit di Pandeglang itu sudah menunggu. Alhamdulillah Allah takdirkan dari kecil itu senang belajar, senang ilmu. Kalau senang belajar sedikit sebetulnya. Jadi dari TK ke SD ya kadar Allah dapat kebagian juara 1, terus dikumpulkan sepandeglang itu yang semua SD-nya juara 1. Nah saya di situ juara 1 juga, maka diharapkan masuk pesantren unggulan untuk disiapkan sebagai kadar anak daerah yang bisa pulang, gitu disiapkan. Tapi terjadi perubahan. Ini antara kita saja ya. Malamnya saya mimpi ke musola yang ayah saya ngajar di situ, saya ada di situ. Lalu ada sosok bersih gitu, cahayanya beda. Lalu di sampingnya mengatakan, inilah Rasulullah SAW. Besoknya saya cerita, itu SD saya terakhir. Besoknya saya cerita ke ayah saya, ke ibu. Maka di situ takdir saya mulai berubah. Diputuskanlah anak kita masuk pesantren. Masuklah pesantren. Nah, saat akan berangkat, ayah saya sakit. Jadi di rumah sakit, diserang di RSUD. Saya masih belum paham banyak. Dibawa kemudian oleh ibu kami, ayah saya menangis. Hanya memeluk saja, minta maaf, minta maaf, nggak bisa ngantar ke pesantren. Nangis. Kemudian saya peluk, balas pelukannya, cium tangan. Lalu dokter berkata, saya masih ingat, ini mungkin Bu ya, sepekan 2 pekan. Saya nggak paham. Setelah 2 pekan di pesantren saya dipanggil Paruhan dulu, pembimbing kita itu. Manggil dari kantor di depan, Adi Hidayat ke depan katanya kan. Kita datang, ternyata sudah ada kakak. Nah, Adi harus pulang sekarang. Saya tanya sama kakak saya, gimana kabarnya Pak? Kata kakak, diem, nggak jawab. Ya sudah, kita pulang. Sampai di Bandung, paman kami, adiknya ibu menyampaikan, mungkin sudah nggak sempat lihat lagi. Mungkin ketika sampai Pandeglang sudah dikuburkan. Saya baru tahu di Bandung kalau ayah saya sudah meninggal. Kemudian kita pulang pakai bis, ternyata nyampe rumah betul pada maghrib sudah dikuburkan. Saya cuma mendapati ibu di ruang tengah. Saya datang, itu saya nggak nangis sama sekali, saya tahan semua untuk membahagiakan ibu. Saya peluk ibu saya temani tidur. Dan itu terakhir saya melihat ayah saya di mimpi. Pakai baju kemeja warna biru langit, senyum, dadah gitu. Kemudian beliau sudah selesai. Saya bangun, saya masuk kamarnya besoknya, saya lihat. Nah di situ saya lihat peninggalan kitab-kitab macam-macam, tapi tertuju pandangan saya ke satu mushaf warna biru juga. Umar Bakri itu dulu yang ini nulis terjemahan dan tafsir ringkasnya. Saya bawa mushafnya. Saya duduk di ruang tengah, di depan kamar. Saya ingat lagi bagaimana ayah bercanda, ayah sayang dan sebagainya. Saya bawa itu. Saya duduk di kursi tengah, saya menghadap ke kiblat. Saya katakan, ya Allah, saya tidak punya kesempatan lagi membahagiakan dan berbakti pada ayah saya dalam hidupnya. Maka berikan saya kemampuan dan kesempatan untuk menghafal Quran ini dan jadikan setiap hurufnya mengalir jadi cahaya untuk menerangi kesendirian ayah saya di sana dan membahagiakan ibu saya dalam hidupnya. Lalu saya baca itu Pak, dan sadar atau nggak sadar saya baca sampai saya menangis itu. Niatnya itu. Ternyata setelah saya berhenti agak banyak. Air mata saya hapus, saya tutup. Itu yang saya baca sampai di titik terakhir itu nggak keluar lagi. Dari situ saya hafal sampai ayatnya, sampai letaknya, sampai terjemahannya, macam-macam dari situ. Pulanglah kemudian ke pesantren. Dulu Pak Supardi masih yang mengetes hafalan itu. Itu dites maju ke depan, padahal yang dicek Al-Baqarah cuma 10 ayat. Itu saya tuh nggak bisa berhenti lisan, nggak tahu, terus langsung bacakan terus sampai 40 ayat. Udah katakan berhenti, udah cukup. Ini Bapak keluar kasih nilainya, kamu yang nilai teman-teman. Itu yang mau saya katakan, kalau kita niatkan belajar dengan baik lillah, memuliakan orang tua dan memulai dengan Quran, berkahnya banyak. Berkahnya banyak. Karena adik-adik akan disiapkan jadi dai dan ahli Quran.
Bagaimana cara berinteraksi dengan Quran? Ikhlaskan niat. Dan juga jadikan salah satu motivasinya untuk membahagiakan kedua orang tua dan memuliakan guru-guru yang paling hebat. Tiba-tiba ujian, saya nggak ikut satu pelajaran, namanya pelajaran olahraga waktu itu. Gurunya namanya Pak Gumbira, dan gembira terus orangnya. Yang lain saya ikut, itu nggak ikut Pak. Jadi beliau minta maaf sama saya. Iya katanya, iya itu adek. Iya, Bapak minta maaf. Kenapa Pak? Karena kemarin Abi nggak ikut ujian, jadi nilainya terpaksa 6. Yang lain 8 nggak ikut. Baik beliau itu nyuci aja dianggap olahraga sama beliau. Jadi kalau kita tuh Pak ada cucian, udah nyuci aja itu olahraga, dapat nilai juga itu. Wah, saking gembiranya itu kayaknya manusia paling damai di muka bumi itu beliau. Saya bilang, Pak saya minta maaf kemarin nggak ikut karena ayah saya meninggal. Oh begitu, Bapak turut berduka cita, dan dengan duka cita Bapak jadikan 6 jadi 8. Nah, terakhir ini Ustaz Asep karena mau jadi dai itu harus tangguh, dilatih tahajud ya. Ahli Quran itu salah satu sifatnya rajin tahajud, ahli Quran, karena di Quran itu disandingkan tahajud dengan kegiatan Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Quran surah itu berapa? 73 dasir di ayat yang ke-20. Bangun malam murojaahnya itu dalam tahajud. Kalau dibiasakan nanti akan membantu percepatan pengetahuan. Saya sudah praktekkan itu saat di pesantren dan saya nggak pernah kasih tahu Ustaz Asep. Tapi suka ikut-ikut. Saya suka ikut-ikut. Jadi kalau saya ke masjid ikut ke masjid ya. Malam ujian begitu. Cuman saya nggak kasih tahu rahasianya. Jadi yang lain ke kelas, saya ke masjid. Tahu apa yang terjadi? Ini juga mungkin saya baru cerita nih. Kalau malam ujian saya dikasih 2 oleh Allah, alhamdulillah. Tapi yang satu jangan ditiru ya. Itu sejak di pesantren, sekarang saya sudah berubah. Yang satu itu saya jarang nulis di pesantren. Tanya Ustaz Asep, beliau rajin nulis. Karena kalau mau ujian saya pinjam catatannya, atau saya duduk tiduran di sampingnya. Ini kalau ngapalin kencang Bu, bunda anak ini kalau mau ujian kencang ngapalinnya tuh. Wah itu baca itu ya kencang, saya tiduran. Sep, saya panggilnya Asep, Sep, ya. Jadi kalau saya Ahi, ini Aho. Ahi ada hidayahnya, saya polis. Dulu terkenal begitu. Pokoknya bangunin saya nanti kalau udah selesai. Jadi kalau beliau baca kencang, itu selesai, saya bangun, saya udah hafal Pak. Alhamdulillah, jadi saya tuh alhamdulillah dikasih kalau dengar itu cepat. Nah jeleknya saya nggak nulis, jangan ditiru itu. Nah, jangan ditiru ya, harus nulis, harus nulis. Jadi satu kali pelajaran Pak Dindin waktu itu kan harus ada buku catatan dikumpulkan. Kumpulkan buku catatan kan. Saya bilang, Pak, saya izin ngambil dulu catatannya di asrama. Ngambil. Betul, saya nggak bohong. Ke asrama saya nyatet tuh. Apa yang bisa saya catat tuh ya balik. Tapi berkahnya apa? Karena yakin mereka itu melihat, ya kan? Oh, saya ini pasti punya catatan ini. Dan betul punya, saya nyatet tuh kan. Itu nilainya udah dikasih duluan. A. Yang punya catatan dapat B. Itu saya dimarahin sama sekelas waktu itu. Dicari, Adi ini katanya, wah ini begini. Tapi itu satu hal. Setelah itu saya senang nulis sampai sekarang. Yang menarik itu yang kedua, setiap mau ujian saya ke masjid. Teman-teman yang lain ke kelas. Tanya deh Ustaz Atep, saya tahu. Sampai saya itu memutuskan pokoknya tinggalnya di masjid. Saya minta dari pokok di masjid itu baru boleh itu kelas 5. Saya itu kelas 3 kelas SMP itu sudah di masjid aja. Nah pas kelas 4 ini ikut gabung bareng, dan kita mengasuh merawat masjid yang sama. Berkahnya banyak sekali. Itu kalau malam tahajud terus tidur, alhamdulillah selalu mimpi ngerjain soal kerjain. Itu ujian besok Pak, adik-adik, soalnya sama persis dengan yang dilihat tadi malam. Makanya itu sebabnya Ustaz Asep waktu soal dibagi selesai, saya udah selesai. Saya tinggalin Ustaz Asep nih. Ini tahu nih beliau, tanya aja nanti nih pas nanti saya pulang tanya nih supaya betul nggak gitu ya.
Ya jangan dikarang-karang ya, apa adanya aja gitu. Iya, jadi begitu malam tuh udah tahajud, terus kita lihat besoknya saya kerjakan. Jadi soal itu kan dibagi satu ujian. Begitu selesai dibagi, Pak, saya sudah selesai. Sampai sudah, Pak, saya sudah selesai. Itu bingung pengawasnya. Dicek ternyata, alhamdulillah Pak, nggak ada yang salah, benar semua. Udah selesai kita, kemudian ya alhamdulillah keluar duluan. Saya duluan ya, saya duluan. Nah, maksud saya apa? Itu ada rumusnya di Quran. Surah kedua di akhir ayat ke-282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau ingin dipercepat, ditambah ilmunya oleh Allah, min ladunna ilman, ya, tingkatkan takwa, maka Allah akan percepat kita dan ditambahkan pengetahuan yang mungkin orang lain belum dapat. Itu sudah dipraktekkan, dicontohkan oleh Nabi, ditiru oleh sahabat, sampai ke doa-doanya ada. Tolong nanti ajarkan doa-doanya itu. Doa Nabi ke Ibnu Abbas, doa Nabi ke Abu Hurairah dan sebagainya. Nah, ini yang mau saya sampaikan untuk motivasi. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ini saya kesini sekaligus menutup, saya menepati janji. Saya ingin hadir sekali saat pembukaan kemarin. Ya, maafkan saya bila ana ya, Ustaz Asep kemarin ini saya sudah betul siapkan. Tapi memang sebelumnya ada agenda yang saya coba geser-geser agak sulit, dan itu memang juga nggak bisa dipindah waktu itu. Sampai ke Lampung pun saya tidak jadi datang waktu itu. Nah, alhamdulillah kemarin saya langsung telepon, saya punya janji ke Pak Sabil, saya sampaikan, Pak Lutfi saya punya janji kalau ke Lampung saya akan membeli pesantren Ustaz Asep. Jadi saya sekarang sudah tepati janjinya. Mudah-mudahan Allah catat itu sebagai kebaikan untuk kita semuanya dan kita diridhai. Dan mohon pamit, kami ini langsung ke bandara, saya pesawat pertama untuk kembali. Ya, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan tempat ini berkah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka khairan ma sa'alaka rasuluka mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasta'inu ya Allah bika ya arhamar rahimin min kulli ma sta'ada bika amru rasulika mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafartahu ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك هذا المكان يا الله لكريم الرشيد تماما مباركا كما باركت يا الله كل المعاهد الإسلامية المباركة. Ya Allah, berkahi tempat ini seperti Engkau berkahi berbagai macam pesantren yang telah berjaya sampai detik ini dengan keberkahan yang sempurna darimu. Jangan biarkan ada satu maksiat terjadi di tempat ini. Bila ada orang masuk ke sini membawa dosa, maka gugurkan dosanya. Bila ada orang datang ke sini membawa kegelisahan, maka tenangkan hatinya. Bila ada orang sakit, maka sembuhkan penyakitnya. Dan bila ada orang merasakan kesulitan, maka angkat dan hilangkan segala kesulitannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. نصر من الله وفتح قريب والله موفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.